Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz, para orang tua, pengurus masjid dan masajid yang lain, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat? Yang kurang semangat mengatakan sehat berarti sakit dong. Sehat? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kembali kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal soleh. Kita masih bisa sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan taklim, dan setelah itu kita berpindah dari satu amal soleh kepada amal soleh yang lain. Harapan kita, doa kita, mudah-mudahan amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita, pemimpin dunia akhirat kita, yang kita harapkan, yang kita rindukan syafaatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, dan di akhirat kelak beliau tampil menjadi pembela dan pemberi syafaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita pada pagi hari ini yaitu sebab-sebab dicabutnya keberkahan atau berkah. Sebab-sebab dicabutnya barokah atau keberkahan. Kalau bahasa Arab, satu sebab sababun. Kalau dua sebab sababani atau sababaini. Kalau banyak, lebih dari dua, asbabun. Maka ada kata asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, turunnya surat. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kalau satu sebab, dua dan seterusnya sebab-sebab. Satu masjid, masjid. Banyak masjid, masjid-masjid. Kalau bahasa Arab, satu masjid, masjidun. Dua masjid, masjidani. Banyak masjid, masajid. Itulah yang dipakai di Sumatera Barat sebagai
masjid masajid. Itu diambil dari bahasa Arab. Jadi itu salah kaprah karena satu tapi pakai jamak. Ya. Dicabutnya barokah, dicabutnya keberkahan. Tentu ini kondisi yang kita tidak inginkan. Ada enggak di antara kita yang ingin keberkahan hidupnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Lalu kenapa Ustadz bahas tema ini? Kenapa kita bahas tema ini? Supaya kita tahu dan supaya kita menghindari, dan kita bisa juga mengingatkan anak-anak kita, cucu kita, mantu kita, keluarga kita. Ini hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan keberkahan hidup. Tentu kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semuanya. Makanya kalau kita berdoa, kita mohon kepada Allah, ya Allah, berkahi umur kami. Amin. Berkahi kesehatan kami. Berkahi rezeki kami. Berkahi ilmu kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi pekerjaan sumber rezeki kami. Berkahi masyarakat kami. Berkahi bangsa dan negara kami. Berkahi dunia dan akhirat kami. Semakin lama semakin melemah. Kenapa melemah? Capek, kelelahan. Ya. Intinya, insya Allah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keberkahan dalam hidup. Lalu keberkahan itu apa sih? Berkah, ya kita ringkas-ringkas saja karena kalau kita panjangkan, kita bahas secara mendalam sekali, mungkin pada satu sesi pengajian ini hanya membahas hanya kata berkah saja, begitu luasnya bahasanya. Berkah secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh, berkembang. Ya. Jadi kalau dikatakan semoga umurnya berkah, berarti semoga umurnya bertambah. Ya. Bertambah angkanya, ya, bisa juga bertambah manfaatnya. Semoga rezeki Bapak Ibu berkah, artinya semoga rezekinya bertambah. Bertambah nominalnya, juga bertambah manfaatnya. Ya, bisa jadi rezeki kita tidak bertambah secara angka, secara jumlah, tetapi manfaatnya semakin bertambah. Ya. Yang paling parah sudah tidak bertambah nominalnya, tidak bertambah juga manfaatnya. Lawan dari kata berkah apa? Laknat. Ya. Karena al-laknatu at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Salah satu komponen rahmat adalah berkah. Salah satu komponennya berkah adalah rahmat. Jadi kalau orang dapat rahmat pasti dapat kalau orang dapat berkah pasti dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang dicabut keberkahannya oleh Allah, berarti dia adalah orang yang dilaknat. Wa na'udzubillahi min zalik. Nah,
Keberkahan itu hanya diberikan, hanya diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa, orang-orang beriman, orang-orang yang soleh. Jadi yang bisa kita doakan dapat barokah hanyalah orang-orang beriman. Jadi kalau orang-orang saudara kita, teman kita yang noni apa noni? Non Islam, kafir. Kafir. Oh, kafir terlalu kasar. Kafir. Bagi mereka tidak berhak, tidak boleh kita doakan berkah. Jadi kita sudah salah entry, salah alamat. Ya, salah alamat. Jadi kalau ada kita diundang oleh orang non-muslim menghadiri pernikahannya atau bertakziah atas kematiannya, maka tidak boleh kita mengatakan semoga pernikahannya berkah ya. Paling kita mengatakan semoga menjadi pernikahan yang bahagia. Itu saja. Sukses ya, selamat ya. Karena berkah hanya untuk orang-orang beriman. Apa saja sebab-sebab dicabutnya barokah itu? Inilah yang akan kita bahas. Insya Allah pada kesempatan ini kita ambil 4. Kenapa 4, Ustaz? Ya karena saya mau 4. Kalau kita bahas 40 bisa 1 pekan itu. 4 saja. Yang pertama. Ini saya ringkas dari salah satu kitab. Ya. Ada jemaah nanya, bukan jemaah di sini, Ustadz itu kalau ngaji nggak pernah pakai kitab. Saya bilang kalau saya pakai kitab, Bapak Ibu tidur. Kenapa tidur? Karena ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena nggak paham. Saya pernah coba di salah satu masjid. Ustaz baca kitab dong. Ayo saya bilang. Dianya nggak bisa. Nah jadi materi-materi yang dibawakan Ustaz itu juga dari kitab, cuma diringkas. So kalau kita baca langsung dari kitab aslinya, itu setengah halaman bisa 2 kali pengajian itu. Baru bahas bahasanya, terjemahannya. Jadi kita bosan. Artinya ilmunya nanti tidak sampai. Yang pertama, adamu wujudit taqwa wal khaufi minallah. Adamu wujudit taqwa wal khaufi minallah. Tiadanya wujud. Adam itu Adam, tidak ada, tiada. Ain bukan alif. Kalau alif Adam. Adam itu suaminya Inul. Ya, tahu kan? Ya. Jauh sekali ke sana. Ya, waktu tahu Inul kan? Adamu tiada. Wujudi keberadaan. Wujud. Sudah bahasa Indonesia. At-taqwa, takwa wal khaufi, dan takut atau rasa takut minallah, kepada Allah. Jadi semakin meningkat, semakin menebal takwa dan keimanan seseorang, semakin takut dia kepada Allah, maka semakin tinggi pula, besar pula keberkahan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, semakin berkurang keimanan kita, semakin berkurang dan menipis takwa kita, semakin melemah rasa takut kita kepada Allah, maka ketika itu keberkahan semakin berkurang dalam hidup.
Wa na'udzubillahi min. Fenomenanya antara lain, kita ambil singkat-singkat saja. Yang pertama, masalah tidak ada solusinya. Jadi hidup ini penuh dengan masalah. Ya. Hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan problematika, muskilah. Jadi hidup itu pasti ada masalah. Hidup itu sendiri adalah masalah. Jadi kalau ada orang hidup tidak mau masalah, ya mati saja. Tapi disuruh mau mati nggak? Nggak mau. Mau masalah nggak? Nggak mau. Terus mau kamu apa sih? Nah, walaupun kita ada masalah, tapi selalu kita mengharapkan ada solusi atau jalan keluar. Ya, ada jalan keluarnya. Jadi nggak ada masalah, kita ada masalah. Yang penting masalah ada jalan keluarnya. Nah, tapi kadang-kadang ada saat-saat, ada masa-masa di mana kita ada masalah, tapi kok kayak tidak ada jalan keluar, sulit mencari jalan keluar. Nah, ketika itu terjadi, maka kita koreksi ketakwaan kita. Jangan-jangan ketakwaan saya lagi menurun. Karena ayatnya, wa may yattaqillah, ikut, silakan. Yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, dia kembali kepada Allah. Dia menjadikan baginya, nya kembali kepada man. Itu kalau bahasa Arab tuh seperti itu. Harus tahu kata gantinya, domirnya kembali kemana. Makhraja dari kata kharaja. Kharaja artinya keluar. Makhraja jalan keluar. Jadi ini sebuah aksioma, sebuah kaidah. Orang bertakwa pasti akan selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Kita tidak boleh ragu. Kalau ragu iman kita rusak. Nah, tapi kok kita ada masalah, tapi tidak ada solusinya. Ada masalah, sulit mencari jalan keluar. Berarti kita periksa takwa kita, iman kita, mungkin ada yang kurang. Yang kedua, urusan hidup menjadi susah. Ada orang gampang semuanya. Bernapas gampang. Ada orang yang susah bernapas. Ada namanya penyakit asma, bukan asma. Kalau asma nama orang. Kalau asma apa? Bengek. Ya. Alias sesak napas. Makan gampang. Ada orang kalau kita lihat makan itu, ya kita nikmat juga ikut, lahap, gitu. Rakus. Tidur gampang. Duduk dikit tidur. Nyenderan dikit tidur. Makanya hati-hati yang nyenderan ya. Udah punggung nyender, kaki selonjor. Nah itu, tinggal tunggu momentumnya aja. Nah kalau dia tidur berarti dia ciri orang bertakwa. Dia bertakwa dia. Ada orang susah tidurnya Pak, harus minum obat. Ya.
Jadi kalau urusan kita jadi susah mendidik anak, ya suruh sholat susah mendidik istri, susah ngingatin suami, ini ciri-cirinya. Ya, mungkin ada bagian dari ketakwaan kita, keimanan kita yang sedang bermasalah. Karena rumusannya wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah jadikan untuknya, min amrihi, dari urusannya, yusra, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Usron, kesulitan, yusron, kemudahan. Makanya kata Nabi, yassiru, mudahkanlah, wala tu'assiru, jangan mempersulit. Mudahkanlah, jangan Jadi ada apa-apa dalam urusan muamalah, mudahkan, jangan persulit. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Biar bayar. Ya, biar bayar. Ya, jadi ada urusan anak-anak, selama kita bisa, dia minta apa-apa, yang dimintanya halal, yang bermanfaat, kasih, dia mudahkan. Istri kalau minta apa-apa, selama dia bisa, kita sanggup. Suami minta sesuatu, ya mudahkan. Kata ibu-ibu, kecuali satu permintaannya, ya. Nah, itu jangan dimudahkan. Kenapa ketawa? Yang ketawa berarti ada pikirannya. Ternyata ada harapan yang selama ini tertunda, dimudahkan. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan-urusan kebaikan kita dalam hidup. Dimudahkan ibadah. Kita kadang-kadang bangun sholat subuh aja susah. Berarti bapak ibu ini adalah orang-orang yang telah diseleksi oleh Allah karena bangunnya gampang. Ini sekarang masih ada orang yang ngorok nih, ya, jam-jam begini masih ngorok nih. Bahkan ada orang yang sudah tidur selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada bapak ibu yang mudah gampang bangun malam, dikit-dikit bangun, kencing. Ya, maksudnya ibadah. Ya. Mudah ngurus anak, mudah cari rezeki, masya Allah. Sebaliknya ada orang yang serba sulit, urusannya sulit. Ciri orang bertakwa yang akan selalu diberikan keberkahan oleh Allah, yang pertama selalu bertawassul. Selalu bertawassul. Tawassul itu perantara. Jadi salah satu adab dalam berdoa, ini bagian dari doa nih. Kalau kita berdoa dengan cara bertawassul. Tawassul itu kita berdoa kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah. Caranya dengan melampirkan amal soleh yang pernah kita lakukan. Jadi amal-amal soleh unggulan yang pernah kita lakukan di masa lalu, dengan harapan doa kita lebih cepat diterima, mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kita disuruh untuk senantiasa beramal-amal yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan mintalah kepadanya dengan cara wasilah. Ya Allah, saya pernah membantu seseorang yang kesulitan. Kalau itu adalah amal soleh, kalau ketika itu saya lakukan ikhlas semata-mata karena ridhomu, maka sehatkan orang tua kami yang sedang sakit. Jadi kita mohon kesembuhan orang tua, tapi sebelumnya kita menyebutkan amal-amal unggulan yang pernah kita lakukan. Ya, makanya kita harus punya amal-amal unggulan karena itu bisa bermanfaat. Cerita 3 pemuda yang masuk gua. Nah, tidak perlu saya ceritakan karena Bapak Ibu sudah tahu. Ya, betapa dahsyatnya wasilah. Ya, wasilah. Dan salah satu wasilah itu adalah dengan kita bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan baginda Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Tawassul. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri uang 1 peti buat ongkos naik haji, sisanya untuk anak istri, sisanya untuk kawin lagi. Ujung-ujungnya nggak enak katanya. Bercanda Bu. Ya, di sini aman kita di sini. Yang kedua, bersama dengan orang-orang benar. Orang bertakwa itu selalu bersama komunitas orang-orang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kalian ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Shadiq, siddiq, salah satu sifat Rasulullah yaitu siddiq, benar, terpercaya. Abu Bakar as-Siddiq, Abu Bakar orang yang banyak membenarkan Rasulullah. Yang ketiga, perkataannya selalu baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan salah satu bentuk takwa itu wa qulu, dan berkatalah qaulan, perkataan sadidan, yang benar. Bukan syin, kalau syin syadidan, perkataan yang keras. Kalau sadidan, perkataan yang benar. Jadi kalau bicara jujur, lembut. Orang-orang kafir, keras. Orang-orang kafir, itu sadidan. Yang kedua, sebab yang kedua tadi apa?
tidak takwa dan tidak rasa takut kepada Allah. Yang kedua, adamu qiraatil basmalati wa dzikri. Adamu tidak qiraati membaca, al basmalati basmalah, wa dzikri dan zikir. Jadi tidak membaca basmalah dan tidak berzikir ketika beramal. Ya, makan langsung saja sikat, minum langsung saja tanpa basmalah. Sudah baca basmalah? Sudah Ustaz tadi. Bagaimana bacanya? Basmalah. Ya. Enggak benar. Hamdalah. Saya sudah baca hamdalah. Bagaimana bacanya? Hamdalah. Ya nggak sah. Maksudnya basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jarang atau tidak membaca basmalah kalau beraktivitas. Zikirnya juga jarang. Ya. Fenomenanya. Yang pertama, amal jadi terputus. Amal jadi terputus. Kita sudah capek-capek beramal, tiba-tiba nggak nyambung kepada Allah. Kenapa? Gara-gara kita tidak baca basmalah, gara-gara kita tidak zikir. Hadis riwayat Al-Jamaah dan Imam Nawawi, kata Nabi, kullu amrin. Mau ikut? Boleh. Kullu amrin Zibalin la yubda'u fihi Bismillah Bizikrillah Fahuwa aqta Abtar. Kullu setiap. Nah ini gak usah ikut. Ini kayak orang umroh. Jadi pembimbingnya baca doa, jemaah ikut. Ya, ini mutawifnya orang Arab yang mimpin doa orang Arab. Allahumma semua ikut dulu. Ya, Rabbi ghfir lana. Nah kebetulan mutawifnya orang Yaman, orang Arab. Dia bawa anaknya itu mau lari. Ya walad. Di belakang, ya walad. Maksudnya itu, anakku mau kemana gitu kan? Dikiranya di belakang itu dikiranya doa. Rabbana, ya walad. Ini karena jamaahnya nggak tahu bahasa Arab. Jadi tidak semua bahasa Arab kita aminkan. Kullu amrin, setiap urusan, setiap pekerjaan, setiap amal. Yang punya balin besar, urusannya besar, urusan yang penting. La tidak yubda'u dimulai fihi di dalamnya di bismillah dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat bizikrillah dengan zikir kepada Allah. Fahuwa, maka dia kembali kepada amrin, kembali pada urusan itu, pekerjaan itu. Aqta dari kata qata'ah, memotong, terpotong pahalanya, nggak sampai kepada Allah. Dalam kurung atau dalam satu riwayat abtar, berkurang. Kita sudah capek-capek gitu kan, dapatnya secuil. Masih mending secuil daripada terpotong. Ini kayak orang belajar sunat. Jadi sunat kan dipotong tuh, maaf ya, dipotong. Karena yang nyunat ini baru belajar, salah potong, habis. Ya. Makanya saya waktu sunat anak saya tanya, itu yang sunat itu udah sering ya? Iya sering Pak, ya silakan. Kalau dibilang baru belajar, saya nggak mau, takut habis.
Yang kedua, hidup jadi sempit. Jadi kalau kita tidak sering baca basmalah, tidak berzikir, maka dampaknya hidup menjadi sempit. Terasa hidup ini sempit. Ya. Tidur tinggal di rumah besar tapi terasa sempit. Dunia ini luas tapi terasa sempit. Kenapa? Salah satu penyebabnya mungkin gara-gara kita kurang, ya, bukan kurang mineral, kurang zikir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling ogah, berpaling, a'rada an dzikri, dari ingat kepadaku, dari zikir. Jadi nggak mau zikir dia. Fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan, ma'isyah, kehidupan. Dari kata asya ya'isyu, hidup. Kehidupan dongka yang sempit. Jadi kalau kita tiba-tiba merasakan kok hidup ini jadi sempit, banyak duit tapi kok nggak nikmat. Nah ini mungkin kita harus banyak-banyak mengucapkan basmalah. Mungkin kita tadi makan lupa basmalah, mungkin minum lupa basmalah, tidur lupa, bangun tidur lupa, ya, masuk rumah, keluar rumah, masuk WC, keluar WC, semuanya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berserikat dengan syaitan. Jadi setan ikut mengambil bagian, ya, dari amal kita. Langsung saja saya baca, Bapak enggak usah ikut karena panjang. Idza dakhala ar-rajulu, apabila seseorang masuk baitahu, rumahnya sendiri, masuk rumahnya, jangan masuk rumah orang, apalagi rumah orang. Saya mau bilang sesuatu tapi gak enak. Pak Kamal pasti tahu kan? Fadzakarallaha, lalu dia zikir kepada Allah, inda dukhulihi, saat masuknya, wa inda ta'amihi, dan saat makan. Dia makannya. Qala syaitanu, berkatalah syaitan. Jadi setan itu ada di rumah kita, di mana-mana kita pergi. Bahkan ada namanya korin, jin korin. Itu selalu menyertai kita kemana-mana kita pergi. Ya. Itulah yang sering ada orang kesurupan, tiba-tiba dia mengaku seseorang sudah meninggal dunia. Dikiranya rohnya kembali. Bukan rohnya, itu jin korin, orang yang sudah meninggal. Ya. Qala syaitan, berkatalah syaitan, la mabita, tidak ada tempat tinggal lakum bagi kalian, wala asya, dan tidak ada makan malam. Maksudnya, aku tidak mendapatkan tempat tinggal dan tidak mendapatkan makanan dari kalian. Kenapa? Karena orang itu baca dan berzikir. Jadi setan nggak dapat apa-apa dia. Makanya orang yang sering zikir ketika makan, baca doa, itu setannya itu kurus.
Tapi kalau yang tidak pernah basmalah, makan, minum, ya setannya gendut. Ya. Wa idza dakhala, dan apabila dia masuk, falam yadhkurillah, dan dia tidak zikir kepada Allah, inda dukhulihi, saat masuknya, qala syaitan, berkatalah syaitan, adraktumul mabit, aku mendapatkan tempat tinggal kalian. Jadi setan berserikat, ya, jadi ikut tinggal menikmati rumah mewah kita. Ya, kadang-kadang setan lebih enak di situ. Ya. Makanya karena dia ngambil porsinya lebih banyak, kita yang gelisah. Kenapa gelisah? Karena ingat cicilan. Ya, mobil nih, kita kendarin mobil, kok nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Klaksonnya kredit. Bunyinya tuh kredit. Nah, ada setan di situ. Setan kredit. Wa idza lam yadhkurillah, dan apabila dia tidak ingat kepada Allah, inda ta'amihi, ketika makan, qala syaitan, berkatalah syaitan, adraktumul mabit wal asya, kami berserikat dengan kalian dalam tempat tinggal dan makan. Makanya makanannya udah mahal-mahal, tapi kok terasa perut kembung, ya, mual, gak enak gitu kan. Nah, jangan-jangan gizinya diambil setan, kita cuma dapat ampasnya. Wa na'udzubillahi min, gara-gara lupa ingat Allah dan lupa berzikir saat beraktivitas. Jamaah sekalian, yang ketiga, sebab yang ketiga, aklul malil haram. Salah satu sebab Allah mencabut keberkahan dari hidup seseorang adalah aklu, makan. Al-mali, harta, mal. Mal itu dari bahasa Arab, mal. Al-haram, yang haram. Loh, Ustadz, makan yang haram itu saya tidak makan kok. Diapain? Saya belikan mobil. Ya, makan aja nggak boleh, apalagi beli mobil. Jadi makan harta anak yatim, Ustadz, kalau saya bakar boleh nggak? Apalagi dibakar. Itu hanya simbol saja, contoh. Fenomenanya, kita ambil yang kerasnya. Ekonomi jadi hancur, binasa, gara-gara riba. Gara-gara riba. Ya. Kata Allah, yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu, Allah membinasakan, Allah menghancurkan riba, segala bentuk riba. Makanya kenapa ekonomi dunia sekarang rusak, hancur, karena ekonomi dunia sekarang dibangun di atas prinsip-prinsip riba. Betul? Bilang aja betul. Ya. Dan sekarang sudah mulai bangkit kesadaran, terutama di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan orang-orang di luar Islam, kembali kepada perekonomian dengan cara-cara prinsip-prinsip syariah. Karena itu yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kemudian sebaliknya, ekonomi menjadi tumbuh dan subur dengan sedekah. Kelanjutan ayatnya, wa yurbis shadaqat, dan Allah menumbuhkan, menyuburkan sedekah, prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas berbagi. Karena sedekah itu prinsip yang berbagi, bagi hasil. Ya, di situ ada keadilan. Ya. Sekarang sudah mulai lagi ada
kembali kepada uang dinar. Nanti kalau Bapak Ibu setuju, nanti bisa kita datangkan orang yang bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang pemakaian uang emas. Ya. Karena mungkin ke depan kita akan diprediksi nanti mata uang dunia ini akan tidak bermanfaat. Sudah beberapa negara sekarang mengalami. Orang punya uang satu kantong kresek, satu brankas, satu lemari, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya. Saya teringat kemarin waktu ke Turki, ternyata sekarang 1 lira uang Turki itu kurang lebih 2.500 rupiah uang kita. Waktu 2001-2003 saya ke Turki, ketika itu ekonomi Turki sangat rusak, termasuk negara termiskin di Eropa, karena Turki masuk Eropa. Ternyata saya simpan uang Turki, masih ada di rumah sekarang, lembaran 1 juta lira. Jadi ada saya punya Pak, kalau nggak salah 2 atau 3 lembar di rumah. Jadi saya punya 2 juta lira. Jadi 1 juta lira itu 2,5 M. Tapi udah nggak laku. 2001 1 juta lira cuma dapat air mineral yang 500 ml atau 600. Ada jemaah, Ustaz saya beli sepatu, berapa harganya? 78 juta. Sepatu-sepatu yang di pinggir-pinggir jalan itu. Sekarang dapat 1.000 lira bisa dapat 1 apartemen di Istanbul itu. Nanti kapan-kapan saya ke Turki saya bawa uang itu, siapa tahu masih laku lagi. Siapa tahu ada money changer yang katarak gitu. Kemudian yang ketiga, doa tidak diijabah, amal tidak diterima, dan ancaman neraka jahanam. Hadis At-Tabarani. Ya Sa'du, ini Nabi tujukan kepada sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ditujukan untuk pada kita semuanya. Atik, perbaikilah mat'amaka, makananmu. Takun kamu menjadi mustajab dakwah, orang yang diterima doanya. Jadi kalau kita doa kok nggak diterima ya? Periksa dulu. Jangan langsung terlalu pede, kan kadang-kadang orang pede. Mungkin nanti ditabungkan di akhirat. Belum tentu. Koreksi dulu yang sekarang. Jangan-jangan makanan kita tidak halal. Makanan kita makanan yang tidak thayyib. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang nyawa jiwa Muhammad berada di tangannya, di genggamannya, yaitu Allah, demi Allah, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yakrifu, dia memasukkan al-luqmata, sesuap makanan, sepotong roti, al-harama, yang haram, fi jawfihi, ke dalam tenggorokannya, ke dalam mulutnya, ma yutaqabbalu minhu, tidak diterima darinya amal. Berapa lama? Arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam. Jadi ini bukan main-main ini. Ini bisa gara-gara satu piring nasi uduk 40 hari amal kita tidak diterima. Kalau nasi uduknya kita dapatkan dengan cara merampok. Makanya kalau ada nasi uduk kosong di samping kita, tanya dulu. Jangan main nambah aja. Gua nambah. Kalau orangnya nggak itu, kita jadi masalah. Ya, tanya dulu. Siapa tahu yang punya lagi kencing. Wa ayyuma abdun, dan hamba siapapun, nabata tumbuh, lahmuhu dagingnya, min suhtin, dari sesuatu yang haram, fannaru, maka neraka, aula bihi, yang paling pantas memakannya. Nauzubillah min zalik.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, adamu birril walidaini, tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu penyebab utama kenapa keberkahan hidup seseorang dicabut atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomenanya, satu, dilaknat oleh Allah. La'anallah, Allah melaknat. Laknat dijauhkan dari berkah, dari rahmat. Sab'atan, 7 orang, 7 golongan manusia dilaknat oleh Allah. Min fauqi, dari atas, sab'i samawat, 7 lapis langit. Jadi ini biasanya kalau dalam bahasa hadis ini keras. Ya, jadi kalau sampai sudah Allah melaknat dari 7 lapis langit, artinya ini laknatnya nggak main-main nih. Tanpa 7 lapis langit pun kalau Allah melaknat sudah mengerikan. Wa dzakara, dan beliau menyebutkan salah satu dari 7 itu, man aqqa walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kedua orang tua, ayah dan ibu, babe dan mak. Jadi selama ini ada anak-anak karena salah ajar, kadang-kadang kepada ibunya saja bakti, pada bapak kagak. Ya, padahal kamu itu tidak bakalan mungkin ada kalau cuma mak. Pasti dibantu sama babe. Babe kadang-kadang lebih capek daripada mak. Ya, capeknya mak ketika hamil, melahirkan dan menyusukan. Makanya baktinya porsinya 3:1. Ummuka, 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 abuka. Kenapa 3 ibu? Karena ibu melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak-bapak, yaitu pertama mengandung, kedua melahirkan, ketiga menyusukan. Kalau ada bapak-bapak yang mau dapat 3, nah silakan coba ini 3. Ya. Kemudian yang kedua, dosa besar yang terbesar. Ala unabbiukum, ingin enggak aku beritahukan kepada kalian, bi akbaril kabair, dosa besar yang terbesar. Asyirku billah, pertama syirik kepada Allah, musyrik, menduakan Allah. Kalau kita orang Indonesia sudah aman karena ketuhanannya Maha Esa, itu tauhid. Jadi payung negara kita luar biasa. Kita negara tauhid. Ya. Maka kalau mengibarkan bendera tauhid, itu bendera Pancasila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketuhanannya Maha Esa. Jadi orang yang Tuhannya ganda di Indonesia nggak dapat tempat. Ya. Asyirku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian, yang terakhir nih, dosa yang hukumannya diberikan di dunia sebelum di akhirat adalah dosa kedua orang tua. Dosa berzina, dosa minum khamar, narkoba, korupsi, ngerampok. Bisa jadi orangnya hidup di dunia adem ayem, tentram, tapi di akhirat dia dapat. Tapi kalau durhaka pada orang tua, sebelum di akhirat pasti sudah dapat DP-nya, persekotnya di dunia. Yakin itu pasti. Makanya tidak ada anak yang pernah selamat, pernah bahagia hidupnya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedua, dan terakhir, anak-anak pun akan durhaka kelakuan, auzubillah min. Jadi kalau kita durhaka kepada orang tua kita, pasti anak-anak kita akan durhaka kepada kita. Itu udah pasti. Bukan 11-12, 11-11. Jadi makanya saya itu kalau misalnya nyuruh anak kemudian tidak cepat respect, kan ada begitu ya. Ya. Nah, jangan langsung salahkan anak, kita koreksi diri kita. Saya ingat mungkin dulu saya pernah bersikap seperti itu sama ibu atau bapak saya. Itu pasti itu. Itu copy paste. Itu pasti. Jadi makanya bukan hanya kedurhakaan anak kepada orang tua,
ya itu akan berimbas nanti kepada anak-anak kita, kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua kita, dibebaskan dari segala bentuk kedurhakaan apapun kepada orang tua kita, termasuk yang terutama yang masih hidup orang tuanya, maka berbaktilah sebaik-baiknya, sehingga insya Allah anak cucu kita pun kelak akan berbakti kepada kita karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan kan? Silakan Pak.